sempat menghilang usai rumahnya di Tanjung Priuk, Jakarta Utara dijarah massa pada akhir Agustus 2025, politisi Partai Nasdem Ahmad Sahroni kembali muncul di hadapan publik. Dalam video yang beredar di dunia maya, Sahroni terlihat menggelar acara pengajian dan doa bersama di halaman rumahnya. Sahroni juga menceritakan pengalamannya terjebak dalam rumah yang dijarah massa. Saat itu, ia mengaku tak bisa melarikan diri kemana-mana dan hanya bisa bersembunyi dari amukan massa sampai menghancurkan plafon rumahnya. Jadi ada 3 orang Bapak Ibu menghampiri di kamar mandi, ngelihat saya dan bertanya sama saya. Kebetulan muka saya kasih debu dan sebelumnya saya ngumpet di atas plafon. Plafonnya nggak kuat, saya jatuh. Akhirnya plafonnya saya hancurin sekalian, tapi pintu kamar mandinya saya buka. Kalau Bapak Ibu tahu, saya kayak main film, dramanya luar biasa. Sebelumnya anggota DPR RI nonaktif yang juga dikenal sebagai Crazy Rich Tanjung Priuk menjadi sorotan publik akibat pernyataannya dalam menanggapi maraknya aspirasi pembubaran DPR pasca isu kenaikan tunjangan anggota dewan. Ucapan bernada menghina rakyat tersebut memicu gelombang kecaman luas. Pada 30 Agustus, massa berkumpul untuk berorasi di depan rumah mewah milik Sahroni hingga terjadi kericuhan dan penjarahan. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Ya, kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Komisi Pemberantasan Korupsi kembali melakukan operasi tangkap tangan di Riau. Salah satu yang dikabarkan ditangkap adalah Gubernur Riau, Abdul Wahid. Adanya OTT ini dibenarkan oleh juru bicara KPK, Budi Prasetyo. Ia menyebut ada 10 orang yang ditangkap. Namun Budi enggan menjelaskan lebih lanjut mengenai OTT tersebut, termasuk terkait kasus apa. Benar ada kegiatan tangkap tangan yang KPK lakukan di wilayah Provinsi Riau. Saat ini atau sampai dengan saat ini ada sekitar sejumlah 10 orang yang diamankan dalam kegiatan tangkap tangan. Tim masih di lapangan dan masih terus berprogres, jadi nanti kita akan terus update perkembangannya. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita telah terhubung dengan jurnalis iNews Indra Yoserizal di Riau. Selamat malam Indra, bagaimana kronologi OTT pada hari ini? Baik, Komisi atau KPK pukul melakukan di kantor provinsi. Dalam operasi tersebut KPU menginginkan sekitar lebih orang, satu antaranya Gubernur Riau, PUPR Provinsi Riau. Saat ini saya berada di Polda Riau sampai hingga pukul 9 kurang ini. Informasi yang kami peroleh di lapangan bahwasanya seluruh yang diamankan oleh penyidik KPK ini saat ini diamankan di Mapolda Riau dan masih melakukan pemeriksaan untuk lebih lanjut. Ya, sudahkah ada informasi ini terkait kasus apa ini OTT-nya? Memang sampai saat ini kami sudah berusaha membaca informasi bahwasanya kasus yang ini belum sejauh ini kami belum dapat informasi apakah kasus korupsi atau terkait masalah apa. Dan intinya pada siang tadi penyidik mengamankan sekitar 10 orang. Dan rencananya besok KPK akan membawa 10 orang yang terduga si Gubernur Riau maupun Kepala Riau akan dibawa ke kantor Merah Putih KPK untuk dilakukan pemeriksaan lanjut. Informasi yang kami peroleh diperkirakan keberangkatan mereka dari Mapolda Riau setelah melakukan pemeriksaan akan diberangkatkan sekitar pukul 10 pagi. Tapi itu kami belum mendapat informasi yang secara pasti. Sampai saat ini sejumlah awak media saat ini sedang berada di Mapolda Riau untuk mencari kebenaran informasi terkait OTT KPK tersebut. Demikian, Rini. Ini tadi ada informasi bahwa 10 orang yang sudah ditangkap. Itu 10 orang siapa saja dan di mana saja ditangkapnya?
informasi yang kami peroleh pada tadi sekitar pukul siang tadi, bahwasannya 10 orang itu diamankan di kantor PUPR Provinsi Riau di Jalan MS Amin, Pekanbaru. Nah, tapi yang terkait dalam 10 orang itu kami belum memastikan lagi bahwa apakah ada Gubernur Riau Abdul Wahid di sana atau gimana. Soalnya informasi sudah beredar dan meruatkan dalam pemberitaan penanganan KPK saat ini. Demikian, Rini. Baik, berarti Gubernur Riau ini baru dugaan menjadi salah satu dari 10 orang yang ditangkap begitu? Ya, untuk sementara kami belum mendapat keterangan resmi. Cuman tadi sore informasi yang kami peroleh bahwasannya KPK di pusat sudah merilis bahwasannya salah satu dari 10 orang yang ditangkap itu adalah Gubernur Riau Abdul Wahid. Cuman kami belum memastikan pasti untuk mencari informasi bahwasannya apakah gubernur diduga terlibat atau gimana. Sampai saat ini kami masih menunggu informasi karena kan belum ada informasi yang kami terima dari pihak manapun yang memberi statement kepada awak media. Demikian, Rini. Baik, terima kasih Indra atas laporan Anda. Selamat malam dan selamat bertugas kembali. Mahkamah Kehormatan Dewan DPR kembali menggelar sidang dalam kasus dugaan pelanggaran etik 5 anggota DPR nonaktif, yaitu Adis Kadir, Uya Kuya, Eko Patrio, Nafa Urba, dan Saroni. Ya, sidang pendahuluan hari ini mengundang para saksi hingga ahli. MKD meminta keterangan mereka terkait dugaan pelanggaran etik 5 anggota DPR saat sidang bersama DPD 15 Agustus 2025 dan pernyataan terkait tunjangan DPR. Ya, dalam sidang etik ini sejumlah video bukti dugaan pelanggaran ke-5 anggota DPR nonaktif juga diputar. Teradu 1 Saudara Dr. Insinyur Adis Kadir SH.M.Hum atas pernyataan terkait tunjangan anggota DPR RI yang keliru dan menimbulkan reaksi luas dalam masyarakat. 2. Teradu Saudari Nafa Indria Urba atas pernyataannya yang telah memberikan kesan hedon dan tamak dengan menyampaikan bahwa kenaikan gaji dan tunjangan itu sebuah kepantasan dan wajar bagi anggota DPR RI. 3. Teradu Saudara Surya Utama SIP atas gestur yang merendahkan lembaga DPR RI dengan cara berjoget dalam sidang tahunan MPR RI 2025 dan sidang bersama DPR RI dan DPD RI tanggal 15 Agustus 2025. 4. Teradu Saudara Eko Hendro Purnomo atas gestur yang merendahkan lembaga DPR RI dengan cara berjoget dalam sidang tahunan MPR RI 2025 dan sidang bersama DPR RI dan DPD RI tanggal 15 Agustus 2025. 5. Teradu Saudara Dr. Haji Ahmad Saroni SE MIKOM atas teradu ucapannya atau pernyataan langsung di hadapan publik dengan menggunakan diksi yang tidak pantas.